Kronologinya tak sama. Beda versi keterangan Agus difabel dan korban saat berduaan dalam kamar homestay. Rekonstruksi kasus ruda paksa yang melibatkan tersangka Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung dilaksanakan pada Rabu, 11 Desember 2024. Dalam rekonstruksi ini, Agus memeragakan 49 adegan yang dimulai dari pertemuannya dengan korban hingga peristiwa tak baik di dalam kamar homestay. Kombes Pol Syarif Hidayat, Direskrimum Polda NTB, menyatakan terdapat dua versi keterangan yang berbeda terkait aktivitas saat berduaan di dalam kamar homestay. Menurut korban, tersangka yang lebih aktif. Sementara menurut tersangka, korban yang lebih aktif, ungkapnya. Syarif menambahkan bahwa jumlah adegan dalam rekonstruksi ini bertambah dari 28 adegan yang tercantum dalam berita acara penyidikan sebelumnya, karena terdapat perkembangan dalam peristiwa yang dilakukan tersangka. Rekonstruksi dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan pertama antara Agus dan korban. Dalam adegan tersebut, Agus dibonceng menuju Nangs Homestay yang tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju homestay, terjadi kesepakatan antara korban dan Agus mengenai pembayaran kamar. Korban akhirnya setuju untuk membayar kamar dan melakukan pembayaran kepada pemilik homestay sebelum diarahkan ke kamar nomor 6. Kuasa hukum Agus, Ainuddin, berharap rekonstruksi ini dapat mengungkap kejanggalan dalam kasus tersebut. Misalnya, ada keraguan penyidik dan kekaburan informasi dari saksi maupun korban bisa terungkap dalam rekonstruksi ini, kata Ainuddin. Berdasarkan pengakuan Agus dalam pemeriksaan di Polda NTB, terdapat kesepakatan untuk melakukan hubungan antara tersangka dan korban. Namun, setelah peristiwa tersebut, Agus tidak mengganti uang yang dijanjikan kepada korban, yang kemudian memicu kemarahan korban. Sebelumnya, Agus bercerita, mulanya ia meminta bantuan seorang perempuan untuk diantarkan ke kampus, namun Agus diturunkan di homestay. Saya ceritain setelah saya sampai homestay itu, dia yang bayar, dia yang buka pintu, terus tiba-tiba dia yang bukain baju dan celana saya, kata Agus. Pria yang tak memiliki kedua tangan itu tak berdaya dan datang lagi seorang perempuan ke kamar. Tapi yang membuat saya tahu kasus ini jebakan pas dia nelpon seseorang. Di situ saya nggak berani mau ngomong apa. Saya merasa ini jebakan, karena ini kesana kemari saya dituduh, bebernya. Agus mengaku, tak dapat melakukan aktivitas seperti manusia normal namun dituding melakukan ruda paksa. Coba dipikirkan bagaimana saya melakukan itu sedangkan Bapak Ibu lihat sendiri, nggak punya tangan, didorong aja saya, atau jangan diantar saya, atau ditinggal aja saya, ungkapnya. Meski perempuan tersebut tak mengancamnya, Agus tak berani berteriak dan melakukan perlawanan. Nggak ada diancam sama perempuan secara fisik. Saya diam saja selama di dalam homestay. Saya takut buat teriak karena sudah tak berbusana. Saya yang malu kalau saya teriak, pungkasnya.